Dan merupakan suatu kesenangan bisa kembali ke Amerika Serikat dan khususnya kembali ke sini di Washington DC. Dan ya, saya adalah pengagum Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan. Dan saya benar-benar merasa terhormat bisa berada di sini hari ini di Institut Reagan yang terkenal. Jika perdamaian ingin punya peluang, jika harapan akan kebebasan ingin punya peluang, kebebasan harus tetap hidup. Amerika Serikat harus memainkan peran yang kuat dan aktif dalam urusan dunia. Ketika Presiden Reagan mengucapkan kata-kata ini dalam sebuah pertemuan Asosiasi Perwira Cadangan pada tanggal 17 Januari 1988, dunia adalah tempat yang sangat berbeda. Tembok yang terbakar masih menyandera mimpi dan harapan orang-orang. Lebih dari 100 juta manusia, baik pria, wanita maupun anak-anak, hidup di negara-negara Eropa yang terkurung di balik apa yang disebut tirai besi. Terlepas dari semua perbedaan itu, apa yang sudah diketahui oleh Presiden Ronald Reagan saat itu, dan yang saya sendiri ketahui hari ini, adalah sebuah kebenaran yang mendasar dan sangat sederhana. Kepemimpinan Amerika benar-benar sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan selalu menjadi aturan dan bukan pengecualian. Sebagai Perdana Menteri Belanda dan sekarang sebagai Sekretaris Jenderal NATO, saya telah mengembangkan kekaguman yang tak tergoyahkan terhadap nilai kepemimpinan Amerika. Dan ya, saya tumbuh besar dengan Ronald Reagan. Dia adalah presiden besar di masa muda saya, dan saya masih ingat dengan jelas bagaimana dia sangat penting bagi begitu banyak orang di seluruh Eropa, karena pada akhirnya, di bawah pemerintahan Bush, penggantinya, Perang Dingin akhirnya berakhir. Perang itu berakhir dengan kemenangan. Dan perang itu dimenangkan oleh Reagan, dan saya bisa menambahkan Maggie Thatcher. Dan keduanya bekerja sama dengan bebas, membuat seluruh dunia menjadi lebih aman dan mengakhiri Perang Dingin. Dan saya rasa semua orang di Eropa dan seluruh dunia seharusnya selamanya berterima kasih atas kepemimpinan itu. Tapi saya juga bisa merenungkan apa yang terjadi ketika sekutu-sekutu Amerika mulai menganggap kepemimpinan Amerika Serikat itu sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Pada tahun-tahun setelah pidato Presiden Reagan, para perwira cadangan itu, seiring kita memasuki apa yang disebut akhir dari sejarah, sementara mereka yang baru saja dibebaskan berusaha untuk bergabung dengan NATO dan mulai membangun kemampuan mereka sendiri untuk berkontribusi pada keamanan bersama kita. Sekutu Eropa lainnya menjauh dari investasi selama puluhan tahun dalam kemitraan militer konvensional yang dipertahankan bersama Amerika Serikat selama Perang Dingin, demi ketergantungan bersama yang cukup merugikan. Begitu yakin bahwa perdamaian itu permanen dan tidak memerlukan investasi yang sekarang kita tahu sangat penting, kekuatan militer Eropa Barat menyusut dan anggaran pertahanan menyusut hingga menjadi tidak relevan. Ketergantungan berlebihan pada gagasan bahwa keamanan hanyalah norma baru dan bahwa Amerika Serikat akan menangani setiap ancaman yang lebih jauh, membuat kita, orang Eropa, membayangkan bahwa kekuatan militer adalah sesuatu yang seharusnya membuat kita malu. Sebuah peninggalan dari masa lalu yang penuh peperangan yang seharusnya sudah dilampaui oleh umat manusia. Namun beberapa tahun terakhir telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sejarah masih hidup dan berdenyut. Bahwa meskipun Eropa mungkin tidak memikirkan tentang lingkup pengaruh, negara-negara seperti Rusia jelas memikirkannya. Dan kita telah melihat bahwa Putin lebih dari bersedia menggunakan kekuatan untuk memaksakan pandangannya. Namun untungnya, kepemimpinan Amerika yang sama yang menciptakan kondisi untuk menghadapi sebuah kekaisaran jahat juga membantu menjaga aliansi tersebut. Sebuah aliansi yang menjamin kebebasan dan keamanan selama Perang Dingin tetap berjalan, menjaga fondasi dan alat-alatnya. Hal yang sama terjadi ketika banyak sekutunya berinvestasi lebih sedikit dari yang diperlukan. Komitmen Presiden Trump terhadap kemajuan membalikkan lebih dari satu generasi stagnasi dan kemunduran dengan mengingatkan Eropa bahwa nilai-nilai harus didukung oleh kekuatan militer. Kekuatan militer yang disediakan bukan hanya oleh Amerika Serikat, tetapi melalui upaya kolektif negara-negara yang merupakan bagian dari aliansi militer paling indah dan paling sukses yang pernah diciptakan.
Presiden mendorong para sekutu-sekutunya mengambil keputusan bersejarah pada KTT NATO di Raya musim panas lalu untuk menginvestasikan 5% dari PDB untuk pertahanan. Dan hal ini tentu akan membantu memastikan bahwa NATO di masa depan bukan hanya sebuah aliansi di mana para sekutu terlalu bergantung pada Amerika Serikat, dan di mana Amerika Serikat tahu dengan penuh keyakinan bahwa mereka memiliki mitra yang benar-benar mampu, siap, bersedia, dan sepenuhnya cakap untuk membela kebebasan kita dan juga keamanan kita. Investasi-investasi ini sudah mulai membangun fondasi yang kuat untuk Eropa yang lebih kuat dan NATO yang lebih kuat. Untuk sebuah kemitraan yang sejati. Dan untuk keamanan jangka panjang yang pantas bagi kebebasan kita. Investasi-investasi ini sangat penting. Dan para sekutu bergerak cepat untuk memastikan anggaran, memperkuat angkatan bersenjata mereka, dan mengembangkan kemampuan yang kita tahu kita butuhkan. Namun meskipun ada kemajuan ini, jelas bahwa kita akan membutuhkan lebih banyak lagi. Kemampuan yang lebih canggih dan tingkat tinggi untuk bertahan dari rudal modern yang digunakan oleh lawan kita terhadap Kiev dan Tel Aviv. Teknologi intersepsi drone yang lebih scalable dan adaptif. Dan di sini, pelajaran yang dipelajari dengan susah payah oleh Ukraina di medan perang sedang menyelamatkan nyawa di luar perbatasannya sendiri. Saat ini, sekutu di sayap timur NATO dan teman-teman terkasih kami di Teluk sedang mempertahankan diri dari drone Rusia dan Iran. Berkat sebagian teknologi Ukraina yang bahkan belum ada setahun yang lalu. Oleh karena itu, mempertahankan status quo saja tidak cukup untuk menghadapi momen ini. Dan izinkan saya di sini memberikan tepuk tangan kepada Presiden Trump atas kepemimpinan dan visinya yang berani. Amerika Serikat, dan ini hanyalah salah satu contoh dari minggu lalu, baru saja mengumumkan sebuah kesepakatan kerangka kerja untuk meningkatkan produksi beberapa jenis rudal Patriot hingga 3 kali lipat, dan itu sangatlah penting. Dan ada contoh lain dari kepemimpinan Amerika yang sangat penting untuk mengisi kembali persenjataan kita dan membangun arsenal kebebasan. Saat melihat ke KTT Ankara, saya yakin bahwa NATO secara kolektif dan para sekutu secara individu akan bertindak dengan cara yang serupa untuk meruntuhkan hambatan dan melepaskan potensi industri pertahanan di kedua sisi Atlantik. Oleh karena itu, uang sedang mengalir. Industri dan pemerintah akan bekerja sama untuk memastikan bahwa uang tersebut menghasilkan kemampuan yang kita butuhkan. Lalu, mengapa semua orang di ruangan ini merasa gelisah tentang masa depan aliansi transatlantik? Mengapa ketika kita menyalakan televisi atau menggulir feed berita di ponsel, kita melihat draft-draft kasar yang tergesa-gesa tentang obituari NATO? Izinkan saya memperjelas. Aliansi ini tidak mengabaikan bahaya seperti kata orang di Amerika Serikat. Para sekutu mengakui, dan saya juga mengakui, bahwa kita sedang berada dalam masa perubahan besar dalam aliansi transatlantik. Eropa sedang mengambil bagian yang lebih besar dan lebih adil dalam tugas menyediakan pertahanan konvensionalnya. Dan tidak akan ada jalan kembali dari hal itu, dan memang seharusnya tidak ada. Ini adalah langkah dari saling ketergantungan yang merugikan menuju aliansi transatlantik yang didasarkan pada kemitraan sejati. Agar investasi yang meningkat dan produksi yang ditingkatkan dapat memberikan dampak, keduanya harus disertai dengan perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir ini sudah berjalan dengan baik, namun transformasi seperti ini biasanya baru benar-benar diakui seiring berjalannya waktu. Dan masa transisi ini bisa sangat sensitif dan kompleks. Mari kita pertimbangkan peristiwa-peristiwa terbaru. Ketika tiba saatnya untuk memberikan dukungan logistik dan jenis dukungan lain yang dibutuhkan Amerika Serikat di Iran, beberapa sekutu agak lambat, setidaknya bisa dibilang begitu. Untuk bersikap adil, mereka juga agak terkejut. Untuk menjaga elemen kejutan dalam serangan awal, Presiden Trump memilih untuk tidak memberitahu sekutu terlebih dahulu, dan saya memahami itu. Tapi yang saya lihat ketika saya melihat ke Eropa hari ini
adalah sekutu-sekutu yang memberikan dukungan besar, pangkalan, logistik, dan langkah-langkah lain untuk memastikan bahwa militer kuat Amerika Serikat dapat mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir dan menurunkan kemampuannya untuk mengekspor kekacauan. Hampir tanpa pengecualian, para sekutu melakukan semua yang diminta oleh Amerika Serikat. Mereka mendengarkan dengan seksama dan sekarang sedang menanggapi permintaan yang dibuat oleh Presiden Trump. Inggris Raya, secara khusus, memimpin koalisi luas negara-negara sekutu yang menyelaraskan dan mengordinasikan alat-alat militer, politik, dan ekonomi yang diperlukan untuk secara efektif menjamin kebebasan pelayaran kapal melalui Selat Hormuz. Semua ini merupakan bukti jelas dari perubahan pola pikir yang signifikan. Dan saat ini, sekutu-sekutu Eropa memainkan peran kepemimpinan dalam operasi NATO untuk melindungi sayap timur kita, Laut Baltik. Dan di Arktik, mereka juga bergerak cepat untuk menggerahkan personel lapangan, pesawat, kapal perang, dan lainnya guna memperkuat keamanan kita menghadapi ancaman yang muncul di wilayah-wilayah tersebut. Ketika pesawat tempur MiG Rusia melanggar wilayah udara Estonia musim gugur lalu, pesawat-pesawat Eropa dengan Italia memimpin didukung oleh Finlandia dan Swedia yang memaksa mereka mundur. Dan segerombolan drone Rusia berkeliaran secara sembrono di Polandia, kurang lebih pada waktu yang sama. Saya bangga mengatakan bahwa pesawat F-35 Belanda itulah yang melepaskan tembakan yang menetralkan ancaman itu. Menurut pendapat saya, Sekretaris Rubio benar sekali ketika mengatakan bahwa sebuah aliansi tidak bisa menjadi jalan satu arah. Itu bukan aliansi satu arah ketika tentara Eropa dan pasukan Kanada berjuang dan berkorban bersama di Afghanistan. Dan saya merasa senang mengetahui bahwa setiap hari saat kita berbicara, tentara Eropa dan Kanada terus berlatih dan bermobilisasi untuk mendukung keamanan bersama kita. Saya yakin bahwa Eropa yang lebih kuat dan NATO yang lebih kuat tidak akan menganggap kepemimpinan Amerika Serikat sebagai hal yang sudah sewajarnya. Pada peringatan 40 tahun Hari D tahun 1984, berdiri di puncak tebing Point du Hoc, tempat Batalion Ranger kedua Amerika Serikat berjuang untuk merebut posisi di daratan, Presiden Reagan memberikan refleksi yang tepat. Adalah baik dan benar untuk memperbarui komitmen kita satu sama lain pada kebebasan kita dan pada aliansi yang melindunginya. NATO sedang berubah. Berkat kepemimpinan Amerika dan komitmen kolektif untuk menjamin kebebasan serta keamanan yang berkelanjutan, NATO menjadi semakin kuat. Berkat perubahan pola pikir yang sedang terjadi, saya melihat kemitraan sejati mulai muncul di cakrawala transatlantik. Masa depan bukan milik mereka yang lemah hati, seperti yang pernah dikatakan Ronald Reagan dalam sebuah kutipan terkenal. Saat kita menghadapi jalan baru di depan kita, saya sangat yakin bahwa bersama-sama Amerika Serikat dan sekutunya di NATO akan memenuhi komitmen bersama kita untuk menjaga kebebasan berharga kita. Hari ini, besok, dan untuk waktu yang lama di masa depan yang menanti kita. Terima kasih.